Sintayong bantu fondasi sepak bola dini Indonesia. John Hartman siapkan jembatan emas untuk talenta muda tanah air. Momen Jordi Amat sambut hangat kedatangan Sen Patinama dan timnas Indonesia di Serie A pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lari jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Jordi Amat sambut kedatangan Sen Patinama yang bergabung ke Persija Jakarta. Yang kedua, derby timnas Indonesia di Serie A pekan ini. Selanjutnya, Sintayong bantu fondasi dini sepak bola Indonesia. Dan yang terakhir, John Hartman siapkan jembatan emas untuk talenta tanah air. Coba saksikan bersama ya. Ada pemandangan sejuk yang muncul di tengah panasnya persaingan Liga 1. Sebuah bukti kalau sepak bola itu bukan cuma soal taktik di atas rumput, tapi juga soal brotherhood. Di balik riuhnya bursa transfer, momen hangat tertangkap kamera saat Jordi Amat menyambut kedatangan Sen Patinama sebagai rekan setim baru di Persija Jakarta. Seperti mana diketahui, setelah resmi dilepas Buriram United, Sen langsung diumumkan sebagai rekrutan baru Persija pada Jumat sore dengan kontrak 2,5 tahun. Tak butuh waktu lama bagi Sen untuk hadir di Senayan guna menonton laga Persija kontra Madura United. Disitulah Jordi Amat menunjukkan kelasnya sebagai sosok pemimpin. Jordi mengaku sudah intens menjalin komunikasi dengan Sen selama seminggu terakhir demi memastikan proses kepindahannya berjalan lancar. Bagi Jordi, memberikan sambutan hangat dan membantu adaptasi Sen adalah prioritas utama agar koleganya di timnas itu merasa nyaman di rumah barunya. Keduanya memang punya sejarah panjang, mulai dari menghadapi Argentina hingga berjuang bersama di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak 2023. Kini, Sen melengkapi kepingan puzzle keempat Persija setelah nama-nama seperti Fajar Faturrahman dan Aladin Ajari. Melihat rekam jejak Sen dari Ayak Yacht hingga Viking FK, kualitasnya jelas tak perlu diragukan. Kita tentu berharap kekompakan dua pilar naturalisasi ini tidak hanya memperkuat lini belakang Persija, tapi juga menjaga keharmonisan internal yang berdampak positif bagi timnas Indonesia. Semoga kemesraan Jordi dan Sen ini menjadi awal dari prestasi hebat bagi sepak bola tanah air. Akhir pekan ini, atmosfer Serie A bakal terasa sangat lokal di telinga kita. Kasta tertinggi Serie A bakal menyuguhkan duel bersejarah yang layak kita sebut sebagai derby timnas Indonesia. Stadion Mapei akan menjadi saksi bentrokan antara JITZES yang membela Sassuolo melawan Emil Laudero di kubu Cremonese pada Minggu malam mendatang. Perlu diketahui, pertandingan pekan ke-22 ini bukan sekedar laga biasa, melainkan pertaruhan posisi di papan tengah klasmen. Saat ini, Sassuolo tertahan di peringkat ke-11, sementara Cremonese menempel ketat di posisi ke-12 dengan raihan poin yang sama, yakni 23 angka. Secara teknis, Emil yang bertugas mengawal gawang memang tidak akan beradu fisik langsung dengan Itzels yang menjaga lini pertahanan. Namun, potensi interaksi keduanya bakal sangat tinggi dalam situasi bola mati, seperti sepak pojok atau tendangan bebas. Bagi tuan rumah, laga ini merupakan sarana penting untuk menempel ketat posisi Udinese dan Lazio di 10 besar. Di sisi lain, Cremonese mengusung misi untuk mengudeta posisi Sassuolo lewat kemenangan tandang. Kita tentu berharap kedua pemain tampil maksimal dan menunjukkan kualitas terbaiknya selama 90 menit. Terlepas dari siapa yang nantinya unggul secara poin, derby ini adalah bukti nyata bahwa talenta Indonesia sudah mulai diperhitungkan di kasta tertinggi sepak bola dunia. Tentu, laga ini kini menarik untuk dinantikan. Berbicara soal dedikasi, sepertinya kita harus angkat topi buat pria asal Korea Selatan yang satu ini. Meskipun tongkat estafet kepelatihan timnas Indonesia sudah resmi berpindah ke tangan John Hartman, Sintayong rupanya ogah lepas tangan begitu saja dari tanah air. Alih-alih langsung pulang kampung dan istirahat tenang, Sintayong justru memilih turun gunung untuk membedah akar masalah sepak bola kita lewat pembangunan fondasi usia dini. Ya, kita semua tahulah, masalah klasik bola itu seringnya bagus di atas, keropos di bawah. Nah, sepertinya Coach Sin gak mau membiarkan hal itu terus berlanjut meski dia sudah jadi mantan. Lewat bendera Sintayong Academy, mantan pelatih timnas Korsel ini mencoba mencetak bibit unggul melalui program pelatihan elit yang fokus pada pengembangan keterampilan, kebugaran, hingga kerja sama tim.
Menariknya, dalam proyek ini Sintayong kembali reunian dengan Mills, aparel lokal yang dulu setia menemani perjalanannya bersama skuad Garuda. Dalam kolaborasi ini, Mills bakal menyokong seluruh perlengkapan akademi secara profesional selama setahun ke depan. Sintayong sendiri mengungkapkan kalau dia sangat menyambut baik kerjasama ini demi memberikan dampak positif bagi ekosistem sepak bola kita. Ia seolah ingin mengulang kesuksesan saat membawa Garuda menembus 16 besar Piala Asia hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, pihak Mills menegaskan komitmennya untuk membangun pembinaan grassroots yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan Sintayong ini jadi pengingat penting bagi kita kalau merawat akar itu jauh lebih utama daripada sekedar memoles daun. Tentu, kita berharap akademi ini beneran jadi pabrik pencetak bintang masa depan yang punya standar tinggi. Mari kita bedah visi besar yang dibawa nahkoda baru skuad Garuda. John Hartman nampaknya ogah kalau cuma sukses di level senior tanpa memikirkan regenerasi. Ia datang dengan membawa konsep jembatan emas, sebuah jalur khusus yang disiapkan agar talenta muda tanah air gak lagi mentok di tengah jalan. Seperti mana diketahui, sejak diperkenalkan resmi pertengahan Januari lalu, pelatih asal Inggris ini langsung memaparkan fondasi kerja yang fokus pada penyelarasan total dari level junior hingga senior. Hartman menilai, masalah utama selama ini adalah jalur pembinaan yang kurang sinkron, sehingga banyak pemain potensial yang justru terhambat saat harus naik level. Pendekatan ini bukan sekedar teori, karena ia sudah membuktikan kemampuannya saat memoles timnas Kanada. Baginya, tugas utama pelatih bukan cuma memimpin pertandingan, tapi memprogram transisi dari U20 ke U23 agar siap melangkah ke tim utama. Konsistensi adalah kunci. Hartman menekankan pentingnya kesamaan filosofi, budaya, dan taktik di seluruh level usia. Ia berencana menjalin kolaborasi intensif dengan seluruh jajaran pelatih tim muda agar proses adaptasi pemain berjalan lebih cepat dan adil. Tujuannya jelas, yakni mempercepat kesiapan mental dan kemampuan teknis mereka sebelum benar-benar diterjunkan ke level internasional yang lebih ganas. Langkah ini menjadi awal transformasi besar untuk memastikan regenerasi kita berjalan rapi dan berkelanjutan. Kita tentu berharap jembatan yang dibangun Hartman ini benar-benar kokoh dan mampu mengantarkan talenta muda kita menuju puncak prestasi. Semoga saja visi ini menjadi jawaban atas dahaga kita akan prestasi yang bertahan lama, bukan sekedar kilat di satu turnamen saja. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.